Dalam ilmu kebatinan Jawa, terdapat sebuah rahasia besar yang tersembunyi dalam diri setiap manusia. Rahasia ini bernama sedulur papat limo panser. 4 saudara gaib yang menyertai perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga kembali ke hadirat Sang Pencipta. Sedulur papat bukanlah sekedar mitos atau dongeng, melainkan fondasi spiritualitas yang menjelaskan hakikat keberadaan manusia. Dalam ilmu kebatinan Jawa, disebutkan bahwa manusia terdiri dari 4 unsur elemen dasar yang dalam bahasa Jawa disebut Mayonggo Seto, Rohi Lapi, Makdun, dan Syarpit. Keempat elemen ini melambangkan tanah, air, api, dan udara yang menjadi pondasi kehidupan. Sementara limo panser adalah ruh yang merangkul dan menyatukan seluruh unsur tersebut dalam wadah jasad manusia. Dalam ilmu kebatinan Jawa, setiap manusia yang lahir ke dunia tidak sendirian. Ia disertai oleh 4 saudara gaib yang tak tampak oleh mata biasa, namun melekat erat dalam laku hidup dan perjalanan batinnya. Mereka disebut sedulur papat dan masing-masing memiliki bentuk lahiriah saat kelahiran. Keempat saudara gaib tersebut adalah: pertama, Kakang Kawah atau air ketuban, sang pelindung fisik. Ia adalah air pertama yang pecah saat seseorang akan lahir. Dalam ilmu kebatinan Jawa, Kakang Kawah melambangkan perlindungan lahiriah, penjaga tubuh dari gangguan luar. Ia berada di arah timur, simbol dari permulaan, fajar, dan cahaya pertama kehidupan. Dalam laku spiritual, Kakang Kawah adalah kekuatan penjaga agar manusia tidak mudah disakiti secara fisik atau energi. Ia menjadi saudara tertua yang bertugas melindungi jasad fisik dari segala ancaman. Ketika seseorang menghadapi bahaya, Kakang Kawah akan mengaktifkan sistem pertahanan spiritual. Kedua, Adi Ari-Ari atau plasenta, sang pengantar kehidupan. Ari-ari adalah bagian tubuh yang pertama kali menyatu dan memberi asupan pada janin. Ia disebut Adi karena berperan sebagai adik rohani yang setia. Ia ditempatkan di arah selatan, melambangkan perjalanan, gerak, dan arah hidup. Ari-ari adalah simbol dari jalan rejeki, kelancaran hidup, dan penerimaan terhadap takdir. Ia memiliki fungsi mengantarkan dan membimbing perjalanan hidup. Ketika seseorang kebingungan mencari jalan, Adi Ari-ari memberikan petunjuk melalui firasat dan mimpi. Ketiga, Getih atau darah, sang pembantu setia. Darah yang keluar saat kelahiran adalah simbol dari tenaga, nyawa, dan daya gerak. Getih berada di arah barat, mewakili senja, semangat hidup, dan emosi batin. Ia membantu manusia mendapatkan kekuatan, keberanian, dan semangat dalam menjalani kehidupan. Darah sebagai sarana kehendak Tuhan menjadi pembantu setia dalam menemukan jati diri sebagai hamba. Getih memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman saat menghadapi cobaan. Keempat, Pusar atau tali pusar, sang perantara wahyu. Tali pusar adalah penghubung antara bayi dan ibunya, tempat mengalirnya asupan kehidupan. Dalam ilmu kebatinan Jawa, pusar adalah saluran wahyu, pengetahuan batin, dan komunikasi antara ruh dan akal. Ia berada di arah utara, arah dari kebijaksanaan dan kedalaman batin. Pusar juga menjadi simbol dari koneksi manusia dengan jagat gede, alam semesta agung. Ia menjadi perantara wahyu dari Sang Pencipta. Pusar membantu manusia memahami isyarat-isyarat spiritual dan menjalin komunikasi dengan alam gaib. Keempat unsur ini mengelilingi panser, yaitu diri sejati, ruh murni manusia yang menjadi inti kesadaran dan cahaya ilahiyah. Sedulur papat tidak bisa berfungsi dengan sempurna jika panser tidak sadar akan kehadiran mereka. Sedangkan limo panser adalah ruh yang menyatukan keempat unsur tersebut dalam wadah manusia.
menciptakan keseimbangan spiritual yang sempurna. Keempat saudara gaib ini bukanlah sekadar simbol, melainkan entitas nyata yang memiliki fungsi masing-masing. Dalam ilmu kebatinan Jawa, seseorang yang memiliki koneksi kuat dengan sedulur papatnya dapat merasakan perlindungan supranatural. Bahkan dalam situasi terdesak, sedulur papat dapat melakukan tindakan yang luar biasa. Ketika pemilik sedulur papat yang aktif menghadapi ancaman atau dalam bahaya, sedulur papat akan bereaksi tanpa terlihat. Ruh sedulur papat akan mengirim perintah kepada ruh lawan untuk melumpuhkan diri. Perintah ini kemudian diteruskan ke wadah fisik, menyebabkan orang yang berniat jahat tiba-tiba tak berdaya, kehilangan kekuatan, atau bahkan pingsan. Fenomena ini bukan sekedar mitos. Dalam primbon Jawa kuno, tercatat berbagai kejadian di mana seseorang dengan sedulur papat yang kuat mampu menangkal serangan tanpa perlawanan fisik. Penyerang akan merasa lemas, pusing, atau bahkan takut tanpa sebab yang jelas. Namun dalam hal ini tidak semua orang mampu mengakses dan mengaktifkan kekuatan sedulur papat limo panser yang sejatinya telah menyertai sejak dalam kandungan. Hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam laku dan bersih dalam niat yang dapat membangkitkan dan menyatukannya. Dalam ilmu kebatinan Jawa, untuk bisa mengaktifkan kekuatan sedulur papat limo panser, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kebersihan batin melalui tirakat dan puasa. Tubuh dan batin ibarat bejana. Jika masih kotor oleh hawa nafsu, iri, dengki, dendam, atau kesombongan, maka cahaya sedulur papat tidak akan pernah bisa menyatu. Puasa muti, rawat, atau puasa Senin Kamis adalah bentuk pembersihan diri. Tirakat malam, menjaga sunyi dan merenungi diri, akan menjernihkan cermin jiwa agar pantulan ilahiyah hadir dan meresap ke dalam jiwa. Kedua, pengendalian hawa nafsu melalui ibadah dan laku spiritual. Hawa nafsu adalah penghalang utama antara manusia dengan kekuatan gaib dalam dirinya. Ibadah yang teratur, baik sholat, zikir, atau tafakur, adalah tameng utama dari godaan batin. Ritual kejawen seperti laku tapa, lelaku batin, dan pantangan pribadi dijalani untuk menjaga kejernihan dan kekuatan sedulur papat agar tidak tercemar atau terganggu oleh nafsu dan keinginan rendah. Ketiga, komunikasi rutin melalui wirid dan doa-doa khusus. Sedulur papat adalah entitas batin yang dapat disapa. Seperti saudara kandung, mereka butuh diajak bicara secara halus dan tulus. Wirid harian, doa-doa penguat batin, dan pembacaan ayat suci adalah bentuk komunikasi. Biasanya dilakukan setelah sholat malam atau pada waktu-waktu sunyi menjelang subuh. Keempat, kesadaran spiritual yang diasah melalui zikir, meditasi, dan semedi. Kesadaran adalah kunci utama. Selama seseorang belum mengenali jati dirinya yang sejati, ia belum layak bersatu dengan kekuatan batin yang hakiki. Zikir dan semedi menjadi sarana untuk menyelaraskan pikiran, rasa, dan ruh, membuka jalan menuju keseimbangan batin. Salah satu lelaku yang ampuh adalah meditasi visualisasi 4 penjuru, yakni sedulur papat melalui laku ini. Gerbang kesatuan antara jagat lahir dan jagat batin mulai terbuka, menyingkap tabir antara diri dan Sang Maha Pencipta. Sedulur papat bukan sekedar entitas gaib, ia adalah cermin jiwa, pengawal sejati, dan bagian dari diri manusia yang terhubung dengan jagat agung. Maka, menyatu dengan mereka berarti menyatu dengan hakikat hidup itu sendiri. Siapa yang mengenal sedulur papate, maka ia telah pulang ke rumah jiwanya. Berdasarkan perhitungan Neptu dan analisis primbon Jawa kuno, terdapat 5 weton yang memiliki sedulur papat dengan energi paling tinggi. Pertama, Sabtu Kliwon Neptu 17, Sang Brahmana.
Weton ini dijuluki Brahmananya weton karena memiliki wadah spiritual paling besar. Seperti samudra yang dapat menampung air dalam jumlah tak terbatas. Pemilik weton Sabtu Kliwon memiliki kapasitas luar biasa untuk menyerap ilmu kebatinan. Orang yang lahir pada weton ini memiliki batin yang sangat peka, intuisinya tajam, seringkali bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat mata, dan mudah menangkap pertanda atau firasat dari semesta. Ia juga dianugerahi kemampuan untuk terhubung dengan alam halus, mudah berkomunikasi, atau menangkap pesan dari dunia gaib, baik lewat mimpi, suara batin, atau getaran rasa. Selain itu, weton ini menyimpan bakat besar sebagai pemimpin spiritual, sosok yang bisa menjadi panutan, pembimbing batin bagi orang-orang di sekitarnya. Jika dijaga dan diasah dengan laku batin dan tirakat, bakat alami ini bisa membawa terang bagi banyak jiwa yang sedang mencari jalan. Orang yang lahir pada Sabtu Kliwon memiliki watak spiritual yang kuat. Mereka bisa sangat baik, penuh welas asih, dan bijaksana, tapi juga bisa mudah terpengaruh hal-hal negatif jika tidak bisa menjaga diri dan pikirannya. Mereka cenderung memiliki sifat keras kepala, sehingga penting untuk belajar mengendalikan emosi dan keinginan diri agar tidak menyesatkan jalan hidupnya. Kemampuan batin mereka sangat besar, tapi jika tidak diarahkan dengan benar, bisa menjadi bumerang. Ibarat pedang bermata dua, bisa menjadi cahaya penerang, tapi juga bisa melukai jika tidak hati-hati. Kedua, Selasa Kliwon Neptus 11, sang pengembara rasa. Weton yang terkenal dengan aura mistisnya ini memiliki portal energi gaib yang terbuka lebar. Setiap Selasa Kliwon, getaran alam supranaturalnya bergema lebih kuat, seolah memberi peningkatan daya batin dan kekuatan rasa kepada pemilik weton ini. Orang yang lahir pada weton ini dikenal memiliki rasa welas asih yang dalam. Hatinya mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain dan seringkali menjadi tempat bersandar bagi yang sedang terluka. Ia juga memiliki bakat alami dalam penyembuhan batin, entah lewat doa, sentuhan, kata-kata yang menyejukkan, atau hanya dengan kehadirannya yang membawa ketenangan. Banyak yang merasa damai saat berada di dekatnya. Satu lagi anugerah besar dari weton ini adalah koneksi batin yang kuat dengan khodam leluhur. Ia sering mendapat petunjuk atau perlindungan dari entitas gaib, terutama dari khodam garis keturunan. Bila dijaga dengan laku dan ketulusan, hubungan ini bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa dalam hidupnya. Ketiga, Senin Legi Neptus 9, sang penyembuh. Dilambangkan dengan seekor macan karena memiliki jiwa yang kuat dan berani. Weton ini terkenal dengan kemampuan penyembuhan alami, baik fisik maupun spiritual. Orang yang lahir pada Senin Legi membawa energi penyembuhan yang kuat. Kehadirannya sering membawa rasa tenang bagi orang di sekitarnya, dan batinnya seperti sumber air jernih yang mampu menyegarkan jiwa-jiwa yang lelah. Ia juga memiliki jiwa pemberani, tidak mudah gentar menghadapi cobaan, bahkan dalam situasi yang berat sekalipun. Keteguhannya sering menjadi inspirasi bagi orang lain untuk tetap bertahan dan bangkit. Satu lagi keistimewaannya adalah kemampuan membaca perasaan dan aura orang lain. Ia bisa merasakan apa yang sedang dirasakan seseorang, bahkan tanpa kata-kata. Karena itulah, ia sering tahu apa yang harus dilakukan untuk menenangkan, menyembuhkan, atau menuntun orang kembali ke jalan yang terang. Keempat, Minggu Legi Neptus 10, sang pencari kebenaran. Weton ini memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap rahasia-rahasia alam semesta. Keingintahuan ini mendorong mereka untuk terus belajar dan menguasai ilmu kebatinan. Orang yang lahir pada weton ini membawa jiwa pencari sejati, selalu haus akan makna, kebenaran, dan rahasia di balik kehidupan. Batinnya dalam, penuh tanya, dan seringkali tak puas hanya dengan apa yang tampak di permukaan. Alam bawah sadarnya sangat aktif, sehingga sering menerima pertanda lewat mimpi.
penglihatan batin, atau firasat yang sulit dijelaskan dengan logika. Ia seperti memiliki mata kedua yang mampu melihat entitas gaib secara nyata. Weton ini juga memiliki bakat meramal dan melihat kemungkinan masa depan, baik lewat simbol, rasa batin, maupun getaran halus dari orang atau situasi tertentu. Tak jarang, ucapannya menjadi kenyataan. Selain itu, koneksi dengan dimensi lain begitu kuat. Ia mudah nyambung dengan alam gaib atau makhluk halus. Dan jika diarahkan dengan laku spiritual yang benar, bakat ini bisa menjadi jembatan untuk membuka rahasia-rahasia tersembunyi. Kelima, Minggu Wage Neptu 9 Sang Penyembah. Lahir di weton Minggu Wage menandakan seseorang yang memiliki jiwa religius yang kuat. Ia cenderung disiplin dalam menjalankan laku ibadah dan ritual spiritual. Ketekunannya dalam mendekat kepada Yang Maha Kuasa menjadi sumber kekuatan batin yang luar biasa. Selain itu, ia dianugerahi kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Ia mudah merasakan kehadiran alam lain dan terkadang bisa menangkap pesan-pesan gaib yang tersembunyi di balik peristiwa atau mimpi. Karena itu, banyak yang menjadikannya tempat bertanya atau meminta petunjuk. Weton ini juga memiliki perlindungan gaib yang kuat. Ada kekuatan dahsyat yang tak bisa dilihat oleh mata biasa yang menjaga dan menyertai langkah hidupnya. Terutama jika ia tetap setia pada laku suci dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Aura spiritualnya sering memancar, membuat energi negatif enggan mendekat. Watak Minggu Wage ibarat seorang petapa yang tenang, teguh, dan penuh iman. Ia adalah penyembah sejati yang mampu membuka tabir dunia gaib melalui kebersihan hati dan ketulusan laku. Ketika sedulur papat mulai bangkit dan selaras dengan panser jati diri, akan muncul beberapa pertanda batiniah maupun lahiriah sebagai isyarat bahwa kekuatan gaib dalam diri telah menyatu. Di antaranya adalah sering mendapat firasat atau pertanda batin yang kemudian terbukti benar. Kadang berupa getaran hati, intuisi kuat, atau bisikan halus yang menuntun pada keputusan tepat. Merasa ada yang melindungi saat dalam bahaya, seperti lolos dari musibah, diselamatkan dari kecelakaan, atau terhindar dari niat jahat orang lain, tanpa tahu bagaimana caranya. Mengalami mimpi yang bermakna, bertemu sosok bersinar atau berjubah, atau mendengar pesan-pesan simbolik yang memberi arah atau peringatan. Kemampuan membaca situasi dan orang lain terasa semakin tajam. Hati menjadi peka terhadap niat, suasana, bahkan energi di suatu tempat. Kesehatan, rejeki, dan keselamatan terasa lebih terjaga. Seolah ada kekuatan yang membuka jalan dan menjaga dari mara bahaya. Tanda-tanda ini bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk disyukuri dan dijaga. Sebab semakin tinggi kesadaran, semakin halus pula ujian dan tanggung jawab yang menyertainya. Memiliki sedulur papat yang aktif adalah amanah besar. Kekuatan ini harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti orang lain. Dalam ajaran Jawa, siapa yang menggunakan kekuatan spiritual untuk kejahatan akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Aktifnya sedulur papat bukan sekedar anugerah, tapi juga membawa amanah besar. Jika tidak dijaga dengan laku yang benar, kekuatan ini bisa berbalik menjadi beban. Karena itu, ada pantangan yang wajib dihindari. Menggunakan kekuatan gaib untuk menyakiti orang tak bersalah, apalagi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Menyombongkan diri, merasa paling sakti atau paling tahu, sebab keangkuhan akan menutup pintu petunjuk dan merusak keharmonisan batin. Melalaikan kewajiban agama, seperti meninggalkan sholat, lupa bersyukur, atau menjauh dari laku suci yang menjadi dasar kekuatan sejati. Bergaul dengan orang-orang yang penuh energi negatif, seperti pendengki, pemfitnah, atau mereka yang menyebar kemaksiatan. Aura kotor mudah menempel dan melemahkan cahaya batin.
Bila sedulur papat sudah aktif dan menyatu dengan panser, maka ada tugas luhur yang harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab spiritual. Membantu sesama yang membutuhkan, baik secara lahir maupun batin, dengan niat tulus tanpa pamrih. Menjaga keseimbangan spiritual, tidak condong ke dunia semata, tapi juga tidak meninggalkan urusan duniawi. Semua harus dalam keselarasan dan keseimbangan. Berbagi ilmu dan petunjuk hanya kepada yang pantas dan layak, bukan untuk pamer atau mengejar pujian, tapi sebagai bentuk amanah yang diwariskan. Melindungi yang lemah dari kezaliman yang kuat, menjadi tameng bagi yang tertindas, dan berdiri di pihak kebenaran meski sunyi. Sedulur papat bukan sekadar mitos atau sebuah kepercayaan kuno, melainkan warisan spiritual yang masih relevan hingga kini. Dalam kehidupan modern yang penuh tipu daya dan tantangan, memiliki perlindungan supranatural adalah kebutuhan nyata. Namun ingatlah, kekuatan sejati bukanlah untuk menyombongkan diri, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Gunakanlah anugerah ini dengan bijak, karena setiap kekuatan yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Ingatlah, sedulur papat adalah cerminan dari diri kita sendiri. Semakin baik kita sebagai manusia, semakin kuat pula perlindungan yang diberikan. Gunakan dengan bijak dan selalu utamakan nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam setiap aspek kehidupan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa dan diberi kemudahan dalam setiap langkah kehidupan. Amin.